Jadi setelah debat pertama, dalam hal ini debat calon presiden dan calon wakil presiden, kami sebagai pendukung Pak Ganjar Mahfud, perlu diketahui Pak Ganjar Mahfud ini didukung oleh 4 partai yang sangat solid, yaitu PDI Perjuangan, Perindo, P3, dan Hanura. Jujur saja, tidak sembarangan keempat tokoh ketua umum partai ini mendukung Ganjar Mahfud karena sudah mengetahui rekam jejaknya. Karena itu kita sudah melihat kemarin bagaimana rekam jejaknya, mereka punya kepemimpinan, kualitasnya, kemampuannya waktu debat yang pertama. Saya kebetulan calon anggota DPR dari Sumut 1, Medan, Deli Serdang, Sergei, Tebing Tinggi. Rakyat sangat mempunyai harapan besar mendengar statement daripada Pak Ganjar. Karena ramai selama ini orang berbicara dinasti. Tapi waktu Pak Ganjar mengatakan, saya anak dari perwira rendah kepolisian setingkat dengan pejabat kecamatan. Begitu juga Pak Mahfud, tingkat kecamatan. Saya waktu di Dapil, harapan daripada masyarakat, oh rupanya anak tingkat kecamatan bisa juga calon presiden, wakil presiden. Itu yang saya katakan, memang mereka menapak anak tangga untuk menjadi orang besar. Dan materi debat kemarin semua secara gamblang, terang benderang bisa dijawab oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Walaupun ya namanya mereka backgroundnya hukum. Hukum itu kan memang ada hal-hal harus berbicara pasal, undang-undang. Tapi semua jawaban dari Pak Ganjar, Pak Mahfud itu menurut survei beberapa lembaga penelitian, mereka lah yang terbaik. Karena itu saya mengajak kita semua jangan segan-segan mendukung pasangan ini karena akan melanjutkan kepemimpinan Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, dan insya Allah Pak Ganjar didampingi Pak Mahfud sebagai wakil presidennya, Pak Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Jadi tidak usah khawatir, yang satu, beliau 2 periode anggota DPR RI bersama saya di Senayan. Gubernur 2 periode di Jawa Tengah. Prestasinya seperti apa yang beliau sampaikan waktu debat kemarin. Jadi beliau bukan katanya-katanya, tapi sudah melakukan. Beda dengan pasangan lainnya. Beliau sudah melakukan. Begitu juga waktu Pak Mahfud. Saya berani memuji Pak Mahfud. Montesquieu, seorang filosof dengan teori trias politikanya, satu-satunya di Indonesia mungkin, bahkan di dunia, pejabat yang pernah menjabat di legislatif, di yudikatif, dan di eksekutif. Jadi pasangan ini semua apa yang ditanya oleh panelis, semua bisa mereka jawab. Dan nanti waktu debat yang kedua, apalagi yang kedua ini semua itulah yang pernah mereka lakukan dalam rekam jejak selama mereka berkiprah sebagai pejabat negara. Kita tahu yang kedua juga ya berkaitan dengan pertahanan. Kita tahu memang salah satu pesaing kita juga pertahanan. Tapi kalau berbicara
pertahanan ini, dua tokoh kami, dua-dua sarjana hukum. Bicara ilmu hukum, semua mereka sangat menguasai masalah pertahanan karena terkait dengan undang-undang. Semua kita sebagai negara hukum, kita semua mengetahui negara Indonesia tercinta ini mau maju. Pak Ganjar juga di dalam debatnya menggarisbawahi, kita jangan korupsi, kita jangan kolusi, apalagi nepotisme. Dan Pak Ganjar, Pak Mahfud tegas mengatakan di dalam penegakan hukum, siapapun apabila mereka ada berkaitan dengan korupsi, setelah dihukum, divonis bersalah, jangan segan-segan tempatkan mereka di Pulau Nusa Kambangan biar ada efek jerah. Belum lagi banyak hal-hal tadi disampaikan karena jujur saja kita bangga dengan pasangan yang kita dukung. Yang lain berbicara program 450 triliun akan mensejahterakan rakyat dengan makan gratis. Ya, mungkin termasuk susu yang dibagi-bagi yang semua menurut Bawaslu itu sudah melanggar hukum. Ya, tapi sedih juga kenapa nggak ditindak, ya. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Tapi Pak Ganjar, Pak Mahfud mempunyai 21 program. Mulai dari permasalahan kita apa? Lapangan kerja. 17 juta lapangan kerja akan dibuka. Dari 21 ini program beliau. Karena waktu kita memang terbatas, poin-poin yang berikutnya macam-macam. Ya, terkait kita adik-adik Gen Z. Nggak usah khawatir. Internet, wifi, semua akan diberi gratis. Memang ini keinginan. Emangnya maunya susu aja. Dari lahir udah minum susu kok. Ya, nggak usah khawatir. Ya, begitu juga banyak hal-hal lain. Ya, di dalam 21 program Pak Ganjar, Pak Mahfud. Dan yang terakhir dari 21 itu, yang ke-21 tahu apa? KTP Sakti. KTP Sakti ini kita nggak usah lagi di dompet kita banyak bawa kartu-kartu. Cukup dengan satu, fungsinya segalanya. Termasuk mengenai kesehatan, mengenai pendidikan, mengenai jaminan sosial. Mengenai semuanya lah. Apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Semua ada di KTP Sakti. Hanya Ganjar Mahfud yang bisa melakukan itu. Nanti kan debat ketiga itu kan apa yang tadi yang saya bahas ya, pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional juga geopolitik. Nah, bagaimana tanggapan dari Om Polkar sendiri nih, siapa mungkin yang akan unggul? Jujur aja, hasil survei kemarin kan semua mengatakan ini Litbang yang kita tidak ada hubungannya. Yang terbaik pasangan nomor 3. Kami yakin, insya Allah, dalam debat yang kedua, pasangan Ganjar Mahfud yang sudah baik debat yang pertama akan menjadi lebih kinclong, lebih baik lagi mengenai pertahanan, mengenai keamanan, geopolitik, macam-macam. Ya, kenapa saya katakan demikian? Saya sedikit menyinggung Profesor Dr. Mahfud yang saya katakan tadi, beliau ibarat trias politika, beliau pernah di eksekutif menjadi Menteri Pertahanan, Menko Polhukam. Ini tidak jauh dari tema, ya, geopolitik, ya, keamanan, semuanya ada kaitannya. Kalau Pak Ganjar, saya tahu banget, dia sangat profesional selama di DPR bersama saya di Komisi 2. Yang mana itu berkaitan dengan tugas beliau karena pelaksana daripada keamanan, pelaksana daripada lingkungan geopolitik dan lain sebagainya siapa? Mitra beliau, ya. Karena kita tahu keamanan itu bukan hanya tentara dan polisi sebagai Kamtibmas, tapi juga kita, keamanan rakyat semesta,
Pak Ganjar di Komisi 2, mitra kerjanya siapa? Menteri Dalam Negeri, gubernur-gubernur di seluruh provinsi, bupati wali kota di semua kabupaten kota. Jadi kita nggak usah khawatir, saya Poltak Raja Minyak. Dapil saya kebetulan juga caleg dari PDI Perjuangan, mengajak, mari kita sama-sama menontonnya. Karena orang mengatakan, debat itu kan yang nonton hanya para intelektual. Tapi faktanya tidak. Saya turun ke dapil saya, apa yang terjadi? Mereka terharu melihat debat bagaimana anak yang orang tuanya di tingkat kecamatan, Ganjar Mahfud, bisa sedemikian rupa tampil cemerlang. Saya mohon, mari kita saksikan, tentunya bersama MNC Group. Yes. Oke, terakhir nih Om Poltak. Nih, apakah Pak Ganjar dan Pak Mahfud, terutama Pak Mahfud ya, yang merupakan Menko Polhukam, pernah duduk di eksekutif juga, di legislatif dan yudikatif, akan unggul nih dalam debat ketiga nanti? Jadi mengenai debat yang kedua ya, kedua wakil presiden. Saya yakin Profesor Dr. Mahfud akan unggul. Tinggal kadang-kadang masyarakat, saya mohon, tolong lihat yang argumentasinya gagasan. Jangan hanya menanya kepanjangan dari satu singkatan seperti hebat sekali, ya. Padahal kita tahu itu nilainya 0. Pertanyaan seperti itu. Tapi seperti apa yang ditanyakan, apa yang dijawab, apa yang diperdebatkan oleh Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan dalam hal ini Wakil Presiden Profesor Dr. Mahfud, jujur saja, itulah yang dinilai oleh masyarakat, karena apa yang dipertanyakan oleh Ganjar Mahfud itu sama seperti apa yang dilakukan oleh the founding father kita, Bung Karno Proklamator, sebagai penyambung lidah rakyat. Semua yang dibawa di dalam perdebatan itu, itulah yang dirasakan oleh rakyat. Karena itu kami mohon maaf, tidak ada maksud daripada Pak Ganjar, Pak Mahfud ingin memojokkan lawan debatnya. Tapi inilah yang berkembang di masyarakat. Karena itu pertanyaan-pertanyaan mereka membuat masyarakat merasa mempunyai masa depan. Insya Allah Indonesia yang sekarang menuju menjadi Indonesia unggul, kelak akan 2045 menjadi Indonesia emas.